Minggu? Shalom. Masih tetap semangat kan? Iya, semangat pastinya. Dan semua pastinya masih dalam lindungan Tuhan. Tetap sehat, semangat. Oke ya, Ibu mau menyapa, adik-adik menjawab seperti biasa ya, dengan semangat. Shalom adik di sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan. Ya, kita masih dikasih waktu, ya, masih sehat semuanya pasti masih dalam sukacita, walaupun suasana masih suasana pandemik. Oke ya, walaupun gitu kita tetap angkat pujian kita, ya, bersukacita, semua semangat ya. Kita bernyanyi lewat lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Oke. Semua bernyanyi semangat ya nak, semua berdiri. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, harinya Tuhan. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita dengar sudah 2 lagu pujian. Masih penuh dengan semangat kan? Kakak yakin adik-adik di rumah pasti penuh semangat. Ayo adik-adik kita kembali berdiri. Kita mau bernyanyi, Yesus kekasih jiwaku. Ayo Kak Ruth. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus
sekolah minggu, kita akan memasuki kebaktian sekolah minggu. Mari siapkan hati dan pikirannya. Kita mau masuki kebaktian ya adik-adik. Shalom. Shalom. Shalom buat kita semua. Shalom buat kami, anak-anak kami sekolah minggu. Shalom Enang. Selamat hari Minggu. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pada sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Walaupun pada saat ini kita belum bisa melaksanakan ibadah di gereja, tapi kita yakin suatu saat nanti kita akan berkumpul dengan teman-teman kita untuk melaksanakan ibadah di rumah Tuhan. Kita mulai acara kebaktian kita ya anak-anak. Yang bagus ya anak-anak ya duduknya. Kita mulai acara kebaktian kita pada minggu ini. Kita mulai lagu pembuka, Mari Masuk. Kita puji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 121 ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Haleluya. Ayo anak-anak sekalian,
Kita berdoa bersama-sama, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Indeks Sekolah Minggu nomor 30. Hukum Taurat pada kita pada hari Minggu ini diambil dari titah ke-9 dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkan ya nak. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Taurat. Kita sama-sama berdoa untuk melakukan firman-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Indeks Sekolah Minggu nomor 155 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Indeks Sekolah Minggu nomor 177. Tiur lakaku, molora
Anak-anak kami sekolah minggu, epistel kita pada minggu ini yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 11, sama-sama kita mengucapkannya. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamamu. Ayat bulanan kita pada bulan ini tertulis dalam bahasa Batak Toba, yaitu Podalim 4 ayat 5, sama-sama kita mengucapkan. Sayahi hapistaran, eahi matutu pangatusion, unang tung halupahon, jala unang tundali akahatani pamangaku. Dalam bahasa Indonesia, Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikianlah firman Tuhan pada minggu ini. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 109 ayat 1 dan 2. Mari kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman kita seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita mengucapkannya dalam bahasa Batak Toba, Au Porsea. Au Porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na dosa, na tumapalangi do tano. Au Porsea Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sadai. Imanat ni buhon si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang sohabuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinosilang, na tua tuban toru dung ditanom, na mulak mangolu dia diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu syamu di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disimay bana pe mamulak sogot tutanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au Porsea diton di Parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dia hasisani dosa, dohot dia kai na mandok, mulak mangulu doso dari halak na mate, dohot dihanguluan na sudah. Amin. Kita puji Tuhan dengan memperdengarkan lagu-lagu pujian, yaitu Kor Sekolah Minggu. Siana men-men tuna barga, dia biang
mujizat. Kau gendong kabuai aku dari tertidur lelap, nyanyikan lagu untukku penuh cinta. Ulama matorasa di bagasan holomi, yang ulama pangopui biologi. Ale Tuhan sai margogon matotong dai nangi, lau mengajari hamion ku dalami. Aku bertumbuh dan besar dengan kasih-Mu Bunda, kasih-Mu takkan ku lupa selamanya. Tuhan kuatkanlah Bunda, membimbing kami semua jadi orang yang setia di jalan-Mu. Anak-anak kami sekolah minggu, bagi yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yaitu mulai tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 Juli 2020, kami dari segenap Perhalado dan juga guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak-anak kami, panjang umur dan sehat selalu. Kita sama-sama menyanyikan lagu ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur atas pertolongan ini. Padamu sobatku selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur atas pertolongan ini. Padamu sobatku selamat ulang tahun. Padamu sobatku selamat ulang tahun. Kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Yosef Sihotang. Adik-adik sekalian, marilah kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kau sertai kami selalu, Kau jagai kami Bapa dalam setiap aktivitas kami. Dan pada pagi ini kami bersyukur Bapa, karena kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta untuk mendengarkan firman-Mu. Dan pada hari ini kami bersuka cita Bapa, karena di antara kami terdapat beberapa teman kami yang berulang tahun. Berkati mereka Bapa, sertai mereka, berikan mereka kepintaran sehingga mereka bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang takut akan Engkau, dan anak yang selalu taat akan orang tuanya Bapa. Kami juga berdoa buat orang tua mereka, sertai mereka, jagai mereka selalu, dan jauhkan daripada mereka segala mara bahaya. Kami turut berdoa untuk teman-teman kami sekolah minggu yang berada di rumah, baik yang sedang sakit ataupun yang sehat Bapa. Jikalau mereka sakit, sembuhkan mereka Bapa, pulihkan
dan buanglah segala penyakit mereka ke lautan kasih-Mu. Jika mereka sehat, berkati mereka terus Bapa dalam kesehatan mereka, sehingga mereka terus bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapa. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, berkati mereka, jaga mereka, dan sertai mereka selalu ya Bapa. Jika mereka sakit, pulihkan mereka dan sembuhkan mereka Bapa, sehingga mereka bisa berkumpul untuk melayani Engkau kembali Bapa. Kami adalah orang yang berdosa di hadapan-Mu Bapa. Ampunilah kami akan segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami sekalian, sekarang kita mendengarkan pengumuman atau titing dari guru sekolah minggu. Shalom anak-anak sekolah minggu. Ya, pengumuman ting-ting dari kami guru sekolah minggu masih tetap stay at home, berdiam di rumah, dan tetap jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar, dan selalu cuci tangan kalau mau makan. Ya, nah buat anak-anak yang sudah sekolah, ya, ikuti pelajaran ya lewat daring ya, daring WA atau apa aja aplikasi Zoom ya. Walaupun seperti itu keadaannya, anak-anak tetap semangat, semakin giat belajar walaupun tidak tatap muka langsung sama guru ya nak ya. Tetap berdoa dan semakin semangat belajar, bukan bermain game ya. Tidak bermain game. Dengan kondisi seperti ini kamu harus tetap semangat belajar, berusaha ya. Ini kita diajak kerja sendiri, kerja bersama orang tua. Oke, itu aja pesan dari Ibu ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa. Oke. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita puji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 88 ayat 1 dan 2. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami telah sampai kepada
pemberitaan firman. Berkatilah hati dan pikiran kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu dengan tulus hati, dengan setia, dan dengan rasa ingin tahu yang tinggi Bapa, sehingga kami bisa menerimanya dengan sangat baik dan kami juga bisa mempelajarinya serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau memberkati juga hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikirannya sehingga ia dengan berani, dengan jelas dan dengan tegas dalam memberitakan firman-Mu kepada kami. Kami sesungguhnya adalah orang yang berdosa di hadapan-Mu ya Bapa. Ampunilah kami akan segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semua. Pada hari ini pemberitaan firman Tuhan diambil dari Yakobus 4. Kita buka Alkitab kita, Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Adik-adik bisa mengikutinya di rumah. Abang akan membacakannya untuk kita semua. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi kita hari ini belajar tentang namanya berserah kepada Tuhan. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, Abang mau ngajak kita bernyanyi dahulu. Lagunya gampang kok, kita udah biasa, ada di dalam buku ND nomor 550, Tangaku Namet-met. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Aku namet-met ule homa, tu debata. Sekali lagi ya. Oke adik-adik, tadi seperti yang Abang katakan bahwa kita hari ini belajar tentang berserah kepada Tuhan, atau firman Tuhan hari ini tentang berserah kepada Tuhan. Adik-adik, tadi menurut kitab Yakobus bahwa berserah kepada Tuhan itu bukan saja kita menyerah atau kita adalah Tuhan aja yang melakukan, tapi pada akhirnya kitab Yakobus bilang, jikalau kamu tahu berbuat baik, lakukanlah. Kalau kamu tidak tahu berbuat baik, itu adalah dosa. Nah, adik-adik, sama seperti kita, ternyata ada yang lebih simpel lagi atau ada yang lebih sederhana lagi kalau kita mempelajari tentang berserah kepada Tuhan. Kita tadi kan nyanyi lagu tentang tangan kita. Nah, sekarang Abang hari ini mau menggunakan tangan kita untuk belajar tentang berserah kepada Tuhan. Tangan kita ada dua adik-adik, satu ada dua, benar kan? Miki dan Migi nih? Iya bang, Iya. tangan kita kan ada dua, Nah, ya kan Mini? Iya. tangan kita ada dua, ada yang kanan, ada yang kiri. Adik-adik,
ibaratkan kita seperti tangan kanan dan teman kita seperti tangan kiri. Nah, kalau tangan kanan, kalau kita terhadap teman kita berusaha untuk berbuat baik ya. Tapi kadang kala kita juga berbuat jahat kepada teman kita. Contohnya kita sering mencubit teman kita, mengganggu teman kita. Coba kita lakukan di rumah. Ini tangan kita dua, kita cubit tangan kiri kita. Kita cubit atau kita pukul. Aduh, sakit. Iya, betul, sakit. Pasti kita merasakan sakit di tangan kiri. Tapi di tangan kanan tidak. Tapi kalau kita coba lakukan lagi di tangan kanan, kita cubit tangan kanan atau kita pukul tangan kanan. Sakit juga, Bang. Iya, sakit, betul kata Miki. Sakit adik-adik. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang kurang baik, kita melakukan sesuatu yang jahat, pasti orang yang atau teman kita yang kita kenai pasti tidak senang, pasti merasa si Miki ini kayaknya gak enak ditemenin deh, pasti kayak gitu Iya, pada Bang, akhirnya. si Miki suka mukul-mukul Mini, Bang. Kamu Mini, mana ada aku pukul kamu? Iya, kamu sering mukul aku. Nah, iya pasti ada perasaan gak enak dan perasaan gak suka adik-adik. Seperti tangan tadi, kita merasakan sakit kalau kita cubit atau kita pukul tangan kiri atau tangan kanan kita. Tapi adik-adik ternyata kita lebih sering melakukan tindakan yang kita atau tindakan berdosa adik-adik. Seperti contohnya tangan tadi ya, tangan. Kita sering menggunakan tangan kita untuk memukul orang lain, memukul teman kita, memukul, meninju terhadap adik kita ataupun terhadap teman-teman kita. Kayak Miki tadi sama Mini sering berantem, sering menyakiti. Benar kan? Iya, Bang, si Miki suka kali mukul. Enggak, Bang, aku enggak suka mukul kok. Ya, mukul itu pertama, tindakan yang kita sering kali gunakan pakai tangan, memukul teman kita atau adik kita. Nah, yang kedua ada menjahili, seperti gambar di samping. Siapa yang suka menjahili pakai tangan? Entah mencubit atau mengganggu temannya atau menarik rambut temannya adik-adik. Kalian berdua pasti sering kan? Kami sering saling mencubit. Iya, sering mengganggu. Bahkan satu sama lain mereka berdua sering menjahili. Gimana sih perasaan kalian kalau dijahili? Aku enggak senang juga, Bang, kalau dijahili si Mini. Iya, Bang, enggak senang juga kalau dijahili si Miki. Iya, pasti perasaan kita nggak senang. Pasti kita langsung cemberut, dari senyum langsung cemberut. Nah, apalagi adik-adik kegiatan yang sering kita lakukan dengan menggunakan tangan, mengejek. Pasti sering kali kita menyebut teman kita begini, bu, kita ejek. Kalian berdua sering nggak mengejek teman-teman kalian? Iya, Bang. Gimana caranya mengejeknya? Kami ngejein bajunya, ngejein sepatunya gitu, Bang. Iya, pasti kalian suka mengejek dan kita semua sering kali mengejek. Enggak hanya pakai begini adik-adik, kita sering kali terkadang menunjuk, ih jelek, ih bau pakai tangan ini loh, ih jorok, seperti itu. Dan kita sering kali melakukannya terhadap teman kita, terhadap adik kita, terhadap siapa lagi ya, bahkan terhadap saudara-saudara kita ataupun terhadap orang tua kita. Apalagi adik-adik yang sering kita lakukan dengan menggunakan tangan, perbuatan jahatnya, ada mencuri. Nah, ini dia mencuri. Siapa di sini yang pernah mencuri? Siapa? Gak ada ya? Kalau kalian berdua? Miki pernah saya lihat mengambil permen. Ih, beneran Miki? Iya, si Miki diam-diam ngambil permen kawannya. Mikinya gimana? Beneran gak? Iya, Bang, lupa saya. Iya, tapi lupa. Tapi dia mengakui kalau dia pernah mencuri. Nah, kita pasti pernah mencuri. Mencuri itu bukan hanya mengambil uang ya adik-adik, mengambil benda bukan milik kita dan tanpa permisi dari orang yang punya benda tersebut. Kita seringkali mungkin ngambil
pulpen, ngambil pensil, ngambil penghapus, ngambil penggaris atau roll tanpa permisi. Itu namanya mencuri. Mau itu benda, mau itu uang, kalau tanpa permisi itu mencuri. Dan mencuri menurut hukum Taurat adalah perbuatan Dosa. iya, perbuatan dosa adik-adik, dan itu jahat loh. Nah, adik-adik, di antara semua perbuatan jahat itu kita tahu dan kita juga berpikir bahwa itu nggak benar, dan pasti kita merasakan kalau orang melakukannya terhadap saya nggak mau, saya nggak suka, pasti saya akan jauhi mereka, pasti saya tidak mau menemani mereka. Benar kan kalian berdua? Iya bang. Iya, siapa yang mau menemani pencuri? Siapa yang mau menemani pengejek? Siapa yang mau menemani orang yang suka mengganggu atau memukul? Pasti kita semua enggak suka berteman dengan orang-orang tersebut. Karena nanti kita pasti akan dijahilin atau dijahatin adik-adik. Pasti kita semua berharap sesuatu yang baik, berharap tindakan yang baik dari teman-teman kita. Seperti tangan juga, tangan adik-adik punya fungsi yang sangat baik. Nah, fungsi yang pertama adalah tangan ini menolong adik-adik. Nah, adik-adik, siapa di sini di rumah yang suka menolong mama dan papanya? Angkat tangannya, yang suka menolong mama dan papanya. Saya bang juga suka menolong. Ih, beneran atau ngaku-ngaku nih? Iya, Mini suka menolong mama kalau lagi mencuci piring. Oh, abang pikir menolong cuman menghabiskan nasi di rumah ya. Kalau itu kerjaan si Miki bang. Kalau Mini suka membantu mama menyapu rumah. Iya, menolong. Banyak aktivitas di rumah kita yang bisa kita tolong orang tua kita, seperti menyapu, seperti mengepel atau mencuci piring, ataupun membersihkan tempat tidur kita adik-adik. Dan tangan kita itu bisa melakukannya adik-adik, bisa menolong. Bahkan teman kita yang kesulitan pun bisa kita tolong dengan menggunakan tangan kita. Seperti kalau mereka kesulitan dalam hal pelajaran, kita bisa bantu dengan tangan kita menuliskan atau mengajarinya. Atau ketika teman kita yang sedang jatuh, kita bisa mengangkatnya dengan tangan kita. Jadi tangan kita juga memiliki fungsi untuk menolong. Apalagi fungsi yang kedua adik-adik? Oke adik-adik, nah selanjutnya adalah belajar. Tangan kita ternyata bisa melakukan kebaikan melalui belajar dan menuliskan sesuatu yang baik. Contohnya kita bisa memuji teman kita atau menuliskan puisi atau nyanyian untuk teman-teman kita adik-adik. Ataupun kita bisa belajar bersama teman-teman kita dengan menggunakan tangan. Belajar matematika, belajar menulis bahasa Inggris bersama teman-teman kita dengan kedua tangan kita. Tadi ada yang fungsi kejahatan yang dilakukan dengan mencuri kedua tangan kita. Nah, kita harus menggunakannya dengan baik, fungsinya dengan baik, yaitu belajar dan menuliskan sesuatu yang baik. Itulah fungsi tangan kita adik-adik. Dan fungsi selanjutnya apa adik-adik tangan-tangan kita? Fungsi selanjutnya adalah merangkul. Artinya adik-adik, kalau ada teman-teman kita yang sedang musuhan atau sedang berantem, ingat ya adik-adik, tangan kita ini bisa merangkul teman kita yang satu. Artinya melalui tangan kita ini kita bisa berbuat baik dan kita bisa menjalin pertemanan yang baik dengan teman kita kalau kita dalam keadaan musuhan. Jadi kalau misalnya diantara kita ada yang aku gak suka sama kamu, pergi kamu, karena ada suatu hal, kita bisa berbaikan dengan teman kita dengan cara berjabat tangan, meminta maaf, ataupun merangkulnya adik-adik, bilang minta maaf ya, aku berbuat salah, atau maaf ya aku sudah marah sama kamu. Kita bisa berteman, kita bisa melakukan sesuatu yang baik dengan merangkul adik-adik, menggunakan tangan kita. Dan yang terakhir adik-adik, setelah merangkul adalah, bukan terakhir ternyata, ada lagi memuji. Nah tadi kan ada teman-teman kita yang suka mengejek begini, atau suka menunjuk jelek, bau, bodoh, dekil. Nah adik-adik,
Itu kan perbuatan yang jahat dengan menggunakan tangan. Ternyata ada perbuatan baik yang bisa kita lakukan dengan tangan kita, yaitu memuji teman kita. Seperti ini. Jadi kalau ada teman-teman kita yang merasa kurang percaya diri atau dia merasa bahwa dirinya kurang maksimal melakukan suatu hal dalam pelajaran, kita bisa dorong dia, kita bisa nyemangatin dia dengan memuji dia. Ayo semangat, kamu pasti bisa, kamu kan jago ini, jago itu, kamu kan jago matematika, kamu kan bisa bernyanyi. Kita semangati adik-adik, jangan kita ejek, ih kamu gak bisa apa-apa, gak usahlah kamu lakukan, jangan kita giniin. Pasti dia sedih, pasti dia merasa minder, dan pada akhirnya pasti dia nggak mau berteman dengan kita. Dan itu tindakan yang jahat adik-adik. Tindakan yang baik adalah kita harus memuji teman-teman kita. Teman-teman kita dalam hal apapun, kita harus dorong mereka. Benar nggak kalian berdua? Iya bang, kita harus saling memuji supaya teman kita senang, iya kan Miki? Iya dong Mini, kita harus memuji teman kita, walaupun teman kita itu jahat sama kita tetap memuji dia supaya dia berubah jadi baik, ya kan bang? Betul sekali. Kalian berdua, memuji kalian berdua gimana sih caranya? Apakah kalian berdua bilang, kamu bisa, kamu pasti semangat? Iya, saya juga sering bilang ke Miki kayak gitu bang. Iya bang, Mini juga sering memuji saya. Ya, memuji adalah tindakan yang baik yang bisa membuat orang lain bersemangat dan bersuka cita. Nah, ini baru beneran adik-adik yang terakhir. Tangan kita bisa digunakan untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, berdoa adik-adik. Tangan kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, mendoakan teman-teman kita, mendoakan guru sekolah minggu, mendoakan papa mama kita, mendoakan semua orang. Dengan menggunakan tangan kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa, Tuhan Yesus, aku mau berdoa buat teman aku, Tuhan Yesus, aku mau berdoa buat papa mama, atau Tuhan Yesus, aku mau berdoa buat teman aku yang suka ngusilin aku. Jadi melalui doa, kita bisa melakukan sesuatu yang baik, yaitu mendoakan orang lain adik-adik. Adik-adik, gimana ya kalau kita melaksanakan sesuatu yang baik? Pasti diri kita senang, pasti orang lain senang, dan begitu juga dengan Tuhan adik-adik. Pasti Tuhan senang sekali kalau kita melakukan yang baik. Benar kan? Iya dong bang. Nah, Kalau kita berdoa kepada teman yang jahat, pasti Tuhan sayang sama kita juga. iya, berdoa pasti disayang sama Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, pasti diri kita, teman kita dan Tuhan senang. Dan itulah bukti bahwa kita memang berserah sama Tuhan adik-adik. Kita memang pasrah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan bekerja melakukan sesuatu yang baik kepada kita, sesuatu yang baik kepada orang lain, dan sesuatu yang baik kepada lingkungan kita. Jadi jangan seperti yang dikatakan kitab Yakobus tadi, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Berarti kita melakukan sesuatu yang jahat, seperti kejahatan tadi yang dilakukan oleh tangan. Kita mencuri, kita memukul, kita mengusili teman kita melakukan hal-hal yang jahat, atau melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh teman-teman kita. Nah adik-adik, dari sini kita belajar bahwa diri kita seperti tangan, bisa melakukan yang baik dan bisa melakukan yang buruk. Bahwa bukti dari kita berserah kepada Tuhan itu dari tindakan kita, apakah kita memang berserah melalui kebaikan kita, atau kita tidak berserah kepada Tuhan dengan cara kita melakukan kejahatan. Gimana kalian berdua? Kalian berdua berserah atau kalian berdua melakukan kejahatan? Karena kami sudah dengarkan firman Tuhan, maka kami mau berserah. Iya kan Miki? Iya bang, kami mau berserah dari sekarang sama Tuhan. Iya, kalau kalian mau berserah, kalian jangan lagi melakukan sesuatu yang jahat. Kalian harus melakukan sesuatu yang baik kepada teman-teman, kepada orang tua, kepada guru sekolah minggu, kepada guru di rumah, dan kepada siapapun kita harus melakukan yang baik. Oke adik-adik? Oke Miki, Mini? Oke bang. Oke, iya.
Nah, adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami anak-anak-Mu belajar mengenai arti berserah diri. Kitab Yakobus mengajarkan kami bahwa berserah diri tidak hanya pasrah atau tidak melakukan sesuatu apapun Bapa. Justru kami diajari untuk melakukan sesuatu yang baik. Karena jikalau kami tidak melakukan sesuatu yang baik, berarti kami telah melakukan kejahatan Bapa terhadap sesama kami maupun terhadap Engkau, ya Bapa. Kami sama seperti tangan kami Bapa, bisa melakukan sesuatu yang baik, bisa melakukan kejahatan. Ajarilah kami Bapa untuk hidup berserah kepadamu melalui tindakan yang baik Bapa, melalui tindakan yang bisa menyenangkan hatimu dan juga bisa membawa kesejahteraan kepada sesama kami manusia, kepada teman-teman kami, kepada guru sekolah minggu, kepada mama papa, kepada siapapun Bapa. Ajari kami terus Bapa untuk berserah kepadamu melalui tindakan baik kami. Jangan biarkan kami tersesat Bapa dalam perbuatan kami yang jahat Bapa. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang sering melakukan kesalahan, bimbinglah kami terus Bapa. Kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu, ampunilah kami akan segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita tutup ibadah kita nyanyikan lagu Satu Jari Kananku. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom.